Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dari kelompok 9 yang berjudul Organisasi Nirlaba. Video ini kami buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang dibimbing oleh Bapak Ferdiansyah, SEMAK. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Febriana Lukman Hakim. Nama saya Fitri Pancara Madini. Saya Rizko Ferdian Hari. Saya Milawati. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, menyatakan bahwa organisasi nirlaba memiliki karakteristik. Yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan. Lalu karakteristik yang kedua, nirlaba ini menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan untuk menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri ataupun pemilik entitas nirlaba tersebut. Dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlaba yakni standar pelaporan keuangan yang pertama dari Amerika Serikat, yaitu Financial Accounting Standard Board atau FASB, yang mana menyusun standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Yang kedua ada di Indonesia, yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP, yakni dibentuk secara terpisah dari FASB dan IAI. Nah, yang kedua ada standar internasional, yaitu disusun oleh IFAC, yaitu International Federation of Accountants. Lalu yang kedua, berlaku bagi pemerintah nasional, pemerintah regional, ataupun negara bagian, provinsi, daerah otonom, dan lain-lain. Yang ketiga, menyasar entitas sektor publik. Di sini saya akan membahas tentang tujuan. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu ada dua. Yang pertama, menyediakan informasi bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya atau donatur. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan rasional terkait alokasi sumber daya. ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35. Menurut Harahap tahun 2020, siklus akuntansi merupakan proses pengolahan data ekonomi sejak terjadinya transaksi dan memiliki transaksi yang sah yang akan diinput dan diolah sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan yang mempunyai komponen utama. Yang pertama ada aset terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Lalu yang kedua ada liabilitas terdiri dari hutang lacar dan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada aset neto yang terdiri dari tanpa pembatasan dan dengan pembatasan, yaitu temporer dan permanen. Selanjutnya ada penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan berlandaskan pada sak etap bab 7 dengan terdapat tambahan sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu berisi sumber utama pendapatan serta seluruh aktivitas lainnya yang tidak tergolong dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Lalu yang kedua ada aktivitas pendanaan, yaitu berisi penerimaan kas yang berasal dari donatur, di mana penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya ada materi komunikasi efektif selama krisis. Untuk menjaga kepercayaan, menenangkan kekhawatiran, dan memastikan aliran informasi yang jelas kepada semua pihak terkait, baik itu internal ataupun eksternal, komunikasi yang efektif selama krisis ini sangatlah penting, karena untuk mencegah misinformasi dan mengelola ekspektasi, perusahaan harus menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu dalam situasi krisis. Untuk mengkomunikasikan krisis secara efektif, strategi komunikasi krisis melibatkan penggunaan saluran yang relevan. Jadi dari materi yang kita bahas dari awal, kesimpulannya untuk manajemen krisis ini merupakan elemen penting dalam menjamin stabilitas dan keberlangsungan operasional perusahaan dalam situasi darurat. Perusahaan akan lebih mampu merespon berbagai jenis krisis dengan memiliki rencana yang matang, tim yang efektif, dan strategi komunikasi yang efektif.
Dengan mengelola krisis secara efektif, kita dapat meminimalisirkan dampak negatif, melindungi reputasi, dan mempercepat proses pemulihan pasca krisis. Berinvestasi secara konsisten dalam kesiapsiagaan krisis dapat menjadi investasi jangka panjang yang tidak hanya melindungi perusahaan, namun juga memperkuat daya saingnya di masa depan. Demikian penjelasan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.